Kalau dari konteks posisi umat Buddha nih Pak Dirjen yang minoritas atau untuk suku-suku tertentu super minoritas atau dual minoritas gitu. Kalau saya melihat tadi, memang saya cukup bergaul lama dengan Pak Dirjen waktu beliau menjadi Kasubdit. Beliau punya kebiasaan untuk berinteraksi, berdiskusi, sehingga melahirkan ide-ide baru. Ini tidak lepas dari yang beliau sampaikan beberapa kali tadi, faktor pendidikan. Nah, posisi pendidikan ini kalau dari segi perkembangan umat ini Pak Dirjen melihat gimana? Ini masih menjadi pilihan dan senjata yang ampuh atau bagaimana? Tapi di satu sisi kan ada animo umat untuk melanjutkan ke ya pendidikan umum atau pendidikan tinggi yang mungkin makin lama makin berkurang Pak Dirjen. Gimana tuh Pak? Itulah satu kegalauan yang mulai kita jawab. Di mana saat itu kita masih berkutat dengan satu ketentuan dasar kita dari Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional nomor 20 tahun 2023 dan diturunkan dengan PP 55 tahun 2007. Ini problem besar yang belum terselesaikan saat ini. Sehingga kegalauan umat Buddha untuk menyediakan pendidikan formal keagamaan masih terhambat. Nah, baru bersyukur kemarin kita mulai menata. Nah, keluarlah PMA 27 tahun 2025 tentang pendidikan keagamaan Buddha, dan di dalamnya itulah kita tegaskan Dhammaseka. Nah, kenapa kita menguatkan ini? Karena saya berpikir tadi STAB ada atau PTKB ada, tanpa supporting dari bawah tidak akan ada keberlangsungannya. Nah, ini kita pernah lupa. Sejak tahun 98 itu kita berkutat di dunia pendidikan tinggi terus. Nah, mulai inilah kita turunkan ke bawah. Kita sudah mulai bergerak di level formal ini dari mulai Nawadhammaseka, Mula Dhammaseka, Muda Dhammaseka, Utama Dhammaseka. Ini yang sudah mulai banyak di Nawadhammaseka. Inilah peran dari pemerintah kita. Walaupun semua masih swasta, tapi pemerintah hadir untuk memberikan operasional bagi satuan pendidikan formal kita. Nah, kalau kemudian pijakan ini kita terus kita kuatkan dan kita promosikan, kita suarakan kepada masyarakat dengan satu tagline kita, ya, ayo kita belajar di Dhammaseka. Nah, saya pikir ini penopang dari sistem lebih tinggi lagi, karena tidak lagi sekolah tinggi agama Buddha, sudah jadi institut agama Buddha, contohnya Institut Nalanda. Terima kasih. Dengan adanya prodi yang di luar keagamaan, maka ruang ini akan semakin terbuka. Ini perlu perjuangan bersama Pak Rektor. Ya. Ya, tidak mungkin kami di Bimas Buddha sendirian. Ayo kita suarakan ke masyarakat, ya, agar masyarakat juga percaya dengan Dhammaseka ini. Dan hari ini kalau kita lihat di pemberitaan di hasilnya, teman-teman Nawadhammaseka itu ada juga sudah punya prestasi internasional di Medan. Itu silakan dibuka Instagram kita atau website kita, semua kita suarakan bahwa ada ya nilai lebih yang ada dikembangkan di Dhammaseka ini sendiri. Nah, sistem inilah yang ingin saya lakukan, kami bangun dalam suatu sistem pendidikan ini sendiri. Nah, kita suarakan terus ke masyarakat. Ini kita bicara pendidikan formalnya. Bagaimana non formalnya? Banyak kita lupa. Para tenaga rohaniwan kita kan di sektor non formal sebetulnya. Dan semua itu rata-rata latar belakang pendidikannya bukan latar agama. Ini pun juga jadi perhatian kita harusnya. Nah, gimana caranya kita melakukan hal itu? Ini tidak mudah juga. Karena tadi kepercayaan kepada institusi pendidikan di agama Buddha kita ini juga masih belum sepenuhnya dimiliki oleh masyarakat kita. Sehingga pekerjaan kita masih banyak meyakinkan kepada umat akan keberadaan institusi pendidikan yang kita miliki ini.
bahwa ini adalah terpercaya. Nah, salah satunya Nalanda ini. Ya, kami memberikan supporting dengan baik, ya apapun yang akan dilakukan, ya kami tetap memberikan rambu-rambu. Di balik itu juga ada sebuah support untuk pencapaian dari tujuan besar yang ingin kita capai secara bersama-sama itu sendiri. Luar biasa. Jadi saya menangkap pemikirannya, artinya pendidikan ini tetap menjadi satu ya pintu gerbang kemajuan umat. Tapi Pak Dirjen tadi, ya ini kita harus kolaborasi, kemudian ekologinya sudah disiapkan ya Pak ya, dari dasar sampai pendidikan tinggi menjadi terintegrasi sekarang ini. Oke, luar biasa. Bagus. Jadi ekosistem pendidikan harus bangun bersama. Karena ekosistem ini kan tidak juga hanya bicara masalah institusi penyelenggara pendidikan. Masyarakat pun juga sangat diperlukan keterlibatannya. Setuju Pak, kita harus bareng-bareng gotong royong supaya maju bersama. Terkait perkembangan pendidikan Buddhis di pemerintah sendiri gimana sih Pak melihat perkembangan pendidikan Buddhis ini? Ya, ada dua hal ya, karena pendidikan ini ada dua hal, satu pendidikan keagamaan dan pendidikan agama. Relatif kalau pendidikan agama itu sudah dijalankan sejak awal dengan penyediaan guru agama. Entah itu guru agama di pendidikan negeri maupun di swasta. Dan pemerintah memberikan perhatian kepada keberadaan guru agama ini sendiri. Dan hari ini ya, pemerintah memberikan yang namanya tunjangan profesi guru, juga tunjangan profesi dosen bagi para guru maupun para dosen yang memenuhi standar profesional sebagai undang-undang guru dan dosen. Dan dalam tahapan itu pemerintah di Bimas Buddha khususnya memberikan ruang kesempatan kepada para mereka ini untuk mengikuti program itu. Dan memang hari ini masih ada beberapa guru yang belum tersertifikasi karena memang ada ketentuan dasarnya, mereka paling tidak 2 tahun berturut-turut menjadi menunaikan tugasnya. Demikian para dosen juga sama ketentuan itu. Dan setiap semester atau setiap tahun mereka juga wajib untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya untuk dapat diberikan apresiasi penghargaan atas kinerja itu yang kita sebut dengan tunjangan profesi guru. Itu untuk di level pendidikan agama. Nah, di keagamaan tadi saya katakan kita ini baru berada di level swasta, kecuali 2 SDAP negeri. Nah, untuk level swasta ini baru di Nawadhammaseka. Hari ini kami sedang berusaha keras untuk memberikan suatu akselerasi bagi guru Nawadhammaseka maupun nanti ke mula, muda, dan utama. Karena ini pun juga wajib untuk disesuaikan dengan peraturan yang ada. Contoh, kita mengerjakan hari ini sudah membuka Nawadhammaseka, tetapi gurunya ini belum berlatar belakang pendidikan Nawadhammaseka atau anak usia dini. Sehingga mereka ini belum bisa disebut sebagai guru profesional. Ini tantangan besar kita untuk menjawab ketentuan yang berlaku Undang-Undang Dosen maupun PP tentang guru. Nah, sehingga harus ada upaya bagaimana kita bisa memberikan perlakuan yang semakin meningkat kepada mereka ini. Sehingga kami memerlukan beberapa kerjasama termasuk dengan Institut Nalanda ini sendiri. Ini bagian upaya yang harus kita kerjakan bersama ke depan. Dengan cara apa? Ya kita harus bersinergi antara pemerintah, institusi pendidikan maupun masyarakat. Semoga itu nanti bisa kita jalankan. Sadu. Saya pengen lebih mengeksplor ke bayangan Pak Dirjen tentang situasi pendidikan dan situasi umat Buddha yang ideal gitu Pak. Terutama kadang-kadang kita sering dengar nih Indonesia Emas 2045 gitu. Nah pada saat itu Pak Dirjen itu membayangkan pengennya umat Buddha dan dunia pendidikan kita kayak apa sih Pak?
Ya, mungkin di tahun 2005 kami sudah mengajak bertemu semua stakeholder kita, baik itu di komunitas lembaga umat maupun di dunia pendidikan. Pertama yang sudah kita selesaikan mungkin di dunia pendidikan, kita membangun sebuah gagasan besar dengan nama Grand Design Pembangunan Pendidikan Tinggi Keagamaan Buddha di Indonesia. Kemudian juga kami mengundang para komunitas lembaga keumatan untuk merumuskan Grand Design Pembangunan Umat Buddha Indonesia. Dan di tingkat pendidikan dasar menengah keagamaan, kami juga sudah merumuskan Grand Design Pembangunan Pendidikan Keagamaan Buddha. Semua keterlibatan yang kita susun dalam sebuah dokumen ini, saya berharap menjadi satu panduan bagi setiap entitas, entah itu entitas pendidikan, entah entitas lembaga keagamaan, entah entitas masyarakat yang lainnya, untuk melihat ini sebagai sebuah panduan bersama. Selama ini teman-teman masih bergerak sendiri-sendiri. Harapan saya jadi panduan, sehingga ke depan yang ingin saya harapkan adalah untuk keumatan itu, ya visinya adalah menjadi umat yang bermanfaat. Atau dalam bahasanya RPJMN adalah umat yang maslahat. Maslahat itu adalah bermanfaat. Bermanfaat diri sendiri, untuk masyarakat, untuk bangsa dan negara. Dan tentunya ditopang dari pendidikan yang berkualitas. Nah, harapan saya adalah tadi, agar institusi pendidikan kita pun semakin berkualitas. Dan itulah yang saya lakukan. Sehingga bekal pengalaman saya waktu kuliah di pendidikan itu, saya gunakan. Saya berdebat dengan pimpinan saya gara-gara untuk cara menghitung kelulusan. Saya tidak mau lagi orang itu diukur dengan sebatas batasan ini, tidak. Saya gunakan beberapa teori-teori yang saya pelajari. Dan tidak mudah, karena saat itu tidak ada itu. Yang ada komprehensif. Lulus, tidak lulus. Nah, ini satu yang berbeda. Bahwa dia berada di level kurva normal. Ada di mana posisinya dia. Dan kita punya batasan. Berapa yang harus kita jadikan patokan. Kita sepakat ini, baru kita bisa menghitung. Siapa yang memang betul-betul ini. Nah, ini suatu situasi yang saat itu mungkin tidak ada orang berani. Dan itulah saya katakan, saya tidak tahu kenapa dia muncul. Ya, keberanian hal itu. Dan saya ya biasalah, berdebat dengan pimpinan bagi saya itu hal bukan tabu. Karena saya dulu dididik di kemahasiswaan tadi itu. Iya, menarik sih, memang beliau sangat detail menguasai pendidikan. Saya masih ingat dulu waktu kerangka kualifikasi nasional masih awal-awal, dia sangat menguasai ini untuk diimplementasikan ke pendidikan, ke organisasi keagamaan, begitu. Nah, berbekal dari pengalaman yang mendalam, kemudian ya sebagai pejabat publik, begitu, mungkin kita perlu potret objektif, katakanlah lembaga pendidikan seperti Nalanda begini. Pak Dirjen mungkin punya harapan andil apa sih yang bisa disumbangkan untuk masyarakat itu? Ya, saya sering bicara dengan teman-teman di Nalanda, entah itu Pak Rektor, entah itu ketua yayasan, entah para dosen. Dan cukup lama saya melihat perkembangan Nalanda ini. Dan mungkin banyak pengalaman lah para lulusan Nalanda yang sekarang mungkin menjadi bagian Nalanda maupun yang di luar itu, di mana saya dianggap orang paling galak ya. Mungkin boleh tanya nanti kalau ada ujian pasti bukunya saya keluarin semua. Itu satu sifat yang saya dapatkan sejak saya belajar. Itu satu dasar fondasi kejujuran. Ini penting. Kenapa saya katakan penting? Karena saat saya berinteraksi mengembangkan Nalanda, harus ada kejujuran itu sendiri. Kalau mulai di kejujuran, pasti langkah berikutnya itu akan mudah. Ya.
Karena kita terbuka. Betul. Kita memahami apa adanya. Bukan ada apa di dalamnya. Ini penting. Sehingga saya secara terbuka dan nothing tulus ya, saya mencoba membantu Nalanda untuk tumbuh berkembang. Dan diskusi tidak mesti di kantor. Mau di mana saya ikuti. Mungkin tidak di ruang kampus ya. Beberapa kali saya ketemu dengan Pak Rektor, Pak Ketua Yayasan. Kita bicara bukan membicarakan sesuatu yang dianggap tabu. Ya. Tapi saya justru membicarakan perkembangan itu. Saya pikir lebih enak saya ketemu di hal-hal seperti tadi. Ketimbang saya formalitas diajak ketemu dalam satu ruang tertutup ya, ketemu formal ngomong begini, diskusi dengan seperti orang seminar, nggak keluar semua. Tapi dengan keterbukaan tadi, kejujuran tadi kata kuncinya, oh ternyata ada hal ini loh yang bisa kita lakukan. Ayo kita kerjakan bersama. Itu mungkin yang menjadi bagian penting untuk kita maju bersama Pak Rektor. Ya. Terima kasih. Semoga nanti ketika Pak Dirjen masih menjabat, Nalanda sudah bertransformasi menjadi universitas, Pak. Jadi mohon dukungannya. Ya tahapan tadi kan ada tahapan-tahapan yang tidak dilalui nanti ya. Ya. Karena tidak berburu waktu tahun per tahun, tapi target yang menjadi pijakan kita. Selama target terpenuhi, saya pikir itu akan bisa dilakukan. Tidak memburu waktu. Kalau diburu waktu nanti malah tidak akan tersampaikan. Oke, luar biasa ya. Tadi banyak juga upaya yang disampaikan Pak oleh beliau untuk menjaga keberlanjutan umat Buddha. Nah, saya penasaran nih Pak, dan boleh juga disampaikan kepada masyarakat Buddhis khususnya terhadap kemajuan umat Buddha itu tersendiri. Ya, ini itu kan sering saya sebutkan dengan umat Buddha maslahat. Umat Buddha semakin maju. Nah, maju ini bukan berarti maju seperti orang melangkah maju ke depan aja ya. Tapi ada satu filosofi bahwa untuk orang maju ke depan itu juga harus melihat ke belakang. Tapi bukan berarti ke belakang ini menjadi sesuatu yang menakutkan. Karena pasti di belakang ini ada sesuatu yang nggak terlihat. Dan ini wajib untuk kita jadikan sebagai sebuah pembelajaran. Sehingga harapan saya umat Buddha maju ini adalah umat Buddha betul-betul ya punya kualitas dari sisi keagamaannya, dari sisi kehidupannya. Nah, kenapa? Ya karena tadi orang tidak hanya pandai berceramah, tidak hanya pandai agama, tapi juga dia bisa hidup layak. Ini tidak mudah juga. Tapi saya pikir dengan fondasi yang ada, ya umat Buddha bisa hidup layak. Dengan program apa? Kami melakukan program pemberdayaan umat. Dulu kami mulai dengan teman-teman kampus setelah pengabdian masyarakat berbasis pemberdayaan. Karena waktu itu belum ada wadah tersendiri. Sehingga saya gunakan teman-teman kampus. Para dosen wajib melakukan pengabdian dengan pengembangan ekonomi masyarakat, dan sebagian mulai berhasil. Salah satunya ada ada batik ya, ada batik, ada kopi gula, ada juga. Kopi. Ya. Itu pijakan awal kami untuk membangkitkan umat agar dia berdaya dulu. Dengan berdaya ini maka harapan saya dia akan termotivasi untuk kewihara, untuk pengembangan dirinya. Nah, kalau ini sudah mulai dua-duanya bisa dipersatukan, ya tadi yang katakan umat paripurna tadi itu. Ya, sempurna dalam kebajikannya, sempurna dalam kehidupan sebagai keluarga tadi. Nah, keluarga Hitasukaya itu memang tidak mudah. Tapi kalau tidak dimulai ya tidak selesai. Cuma jangan sampai kemudian hanya mengatakan keluarga Hitasukaya hanya ada 4 standar ya, sama Caga, sama Panya, sama Sada, sama Sila. Tapi dia lupa ini harus diimplementasikan dalam kehidupan yang nyata, bukannya berteori semata, sehingga dia tetap bekerja. Dan bagi yang kurang mampu, ya kita sedang mengembangkan satu program berikutnya adalah pembentukan lembaga dana paramita.
Dan salah satu di dalamnya adalah memberikan perhatian pada pendidikan, pemberdayaan umat, kesehatan, dan seterusnya. Ada 7 hal yang dapat dilakukan. Hari ini kami mendorong agar lembaga ini bisa mengelola dari umat, oleh umat, untuk kembali ke umat. Jangan kemudian justru dari umat, oleh umat, dikelola oleh lembaga. Karena ini adalah dana keumatan. Dan siapa tahu nanti dengan cara ini ya kita akan bekerja sama, berkontribusi untuk pengembangan keumatan kita. Umat yang tidak mampu, kita lakukan upaya pemberdayaan lewat dana sosial keagamaan ini. Ini tantangan ke depan. Karena tidak semua orang hari ini dalam kondisi yang nyaman-nyaman saja. Mungkin hari ini kita bisa duduk manis di kursi sofa. Siapa tahu di tempat sana umat kita sedang duduk di kursi rotan dan sebagainya. Saya pikir situasi inilah yang kita katakan umat Buddha semakin maju. Perlu keterlibatan dari para pihak. Menarik. Ya, menarik. Banyak hal yang bisa kita gali. Terakhir tadi karena Pak Dirjen cerita tentang dana umat ya. Saya kira umat kita mungkin di pelosok-pelosok daerah tertinggal, terluar, kemudian anak-anak di pedesaan itu juga mungkin perlu support untuk beasiswa, kemudian barangkali yang hidupnya kurang beruntung mungkin juga perlu topangan dari keberadaan dana umat ini. Nah mungkin Pak Dirjen ini sekaligus edukasi, bisa diceritakan sedikit detail gambaran tentang dana umat ini ke depan, apakah mau dikembangkan seperti organisasi keagamaan lain yang sudah maju itu Pak, yang punya rumah sakit, punya pendidikan dan seterusnya, atau mungkin dalam waktu dekat ini bisa menopang untuk beasiswa S1, S2, S3 begitu Pak. Ya, kita ini kan sudah terbiasa memberikan ruang terbuka kepada setiap entitas. Dan sampai hari ini masih banyak badan-badan sosial yang membuka ruang donasi ya dengan dalih dengan ungkapan untuk membantu keumatan. Entah itu untuk orang tidak mampu, entah untuk pendidikan, entah itu untuk rumah ibadah dan seterusnya. Dan semua itu sudah terbiasa dilakukan oleh komunitas kita. Sehingga banyak yayasan sosial keagamaan yang mulai bergerak seperti itu. Namun kita lupa bahwa dalam sistem itu pertanggungjawabannya sebatas di level kepercayaan. Nah inilah yang sesungguhnya ada satu potensi yang dimiliki oleh umat Buddha, di mana umat Buddha itu punya satu keyakinan awal bahwa dengan semakin banyak memberi akan semakin mendapatkan berkah dari buah kebajikan itu. Dan inilah potensi yang sesungguhnya ada di dalam ajaran agama Buddha sendiri. Katakanlah ya dari paramita itu ya paramita pertama ya berdana, entah itu berdana materi maupun berdana dalam bentuk non materi. Nah inilah yang kemudian tergagas oleh beberapa pimpinan kita di awal, karena setahu saya ya, sejak tahun 2004 itu sudah terpikirkan. Ada satu tokoh besar kita ya waktu itu ya saya sebut saja Pak Edi Sadli sebagai anggota Komisi 3 DPR RI pernah melontarkan kepada Pak Direktur waktu itu Pak Budi Setiawan 99 waktu itu terlontarkan berita itu. Sempat kami cukup banyak berdiskusi, tapi ya tadi problemnya umat Buddha itu masih justru kalau udah bicara begini semakin jauh kepercayaannya. Sehingga untuk menjadikan satu wadah
itu tidak pernah terjadi. Sehingga kemudian pada saat saya dipercaya menjadi direktur urusan pendidikan 2016 saya kumpulkan kembali. Ayo kita kelola potensi ini dengan cara apa? Ada peluang yang dapat kita lakukan. Kami kumpulkan bersama-sama. Memang pilihannya tidak menyatu Pak Rektor. Iya. Karena tidak mungkin tadi saya katakan. Betul. Kondisi umat Buddha ini masih belum bisa punya satu kekuatan besar untuk menuju satu tujuan besarnya. Sehingga saya pilih waktu itu saya sampaikan ada beberapa peluang kemungkinan kita lakukan. Dan saya coba meniru sebagian dari lembaga yang sudah ada. Dan itu dinaungi atau dilindungi oleh pajak. Ada Perdana Menteri Keuangan. Oke, jadi ini ada benefit juga untuk orang yang berdana ke situ ya. Nah, ini sesungguhnya kalau kemudian para umat khususnya para para pengusaha atau yang punya usaha ini sesungguhnya ada peran pemerintah memberikan ruang kepada beliau-beliau ini atau entitas ini manakala kebajikannya itu diberikan lembaga yang telah ditentukan dan ditetapkan sebagai pengelola dana keagamaan, nah itu dapat dipergunakan sebagai pengurang pajak kalau mau dipergunakan. Inilah sebuah ruang yang sesungguhnya dapat kita upayakan untuk membangun sebuah kebersamaannya. Karena ruang ini adalah dikembalikan kepada keumatan. Dan ini juga ada akuntabilitasnya. Berbeda dengan yang tadi. Tidak pernah ada audit. Tidak pernah ada pengawasan. Karena mereka independen tadi. Jadi ini untungnya dua kali Pak. Satu tetap berbuat baik, beramal. Beramal Kedua bajikan, secara keduniawian juga diakui pemerintah. Diakui pemerintah. Maka saya berharap teman-teman sekalian para umat Buddha ya. Ayo kita sama-sama kalau mau berdana ya ke lembaga dana paramita dan akan kembali kepada masyarakat. Kami yang ngontrol. Oke. Peruntukannya Pak mungkin bisa dijelaskan. Nah, peruntukannya ada 7 bidang. Ya, ada untuk pendidikan, kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kemudian untuk keagamaan sendiri, untuk lingkungan. Terus untuk apa lagi itu ada 2 lagi ya, itu nanti akan kembali ke umatan dan kami mengontrolnya. Dan lembaga ini sudah saya ikat ya agar juga memperhatikan untuk pendidikan dan pemberdayaan, terutama untuk pengentasan kemiskinan ini sendiri. Ini filantropi yang sesungguhnya dapat kita berdayakan. Nah, umat kita kan mungkin hari ini ya, belum teredukasi, ya, sehingga dengan adanya ketentuan perpajakan yang semakin ditingkatkan ini, alangkah lebih terjaga akuntabilitasnya. Kalau dana-dana CSR-nya, dana kebajikannya itu disalurkan ke lembaga dana yang terpercaya ini. Dan kami akan kerjasama untuk pengembangan pendidikan, pengembangan keumatan tadi itu. Sehingga tujuan kita umat Buddha yang bermaslahat, umat Buddha yang maju, itu akan dapat kita wujudkan secara bersama-sama. Inilah ekosistem ya, keumatan yang wajib kita bangun bersama-sama. Sehingga tidak lagi kita ini merasa menjadi yang paling terdepan dan sebagainya. Sangat menarik, makin kesini banyak hal yang bisa kita gali dan kayaknya tidak akan ada cukupnya, mungkin nanti harus ada part 2 gitu ya. Tadi di awal Bu Ratna kita awali dengan sedikit personal, mungkin ini mewakili kanan kiri juga umat ya, dengan modal keahlian, pengalaman, pengetahuan yang begitu dalam tentang keumatan. Banyak yang bertanya sebenarnya Pak Dirjen. Dirjen ini kan ada periodenya nih Pak. Nah seandainya Bapak tidak
menjabat dirjen itu setelah ini Bapak mau kemana atau berbuat apa gitu, banyak yang mulai bertanya-tanya begitu Pak. Mungkin bisa dibagi kisi-kisinya Pak. Ya, perlu dipahami bahwa ASN itu ada batasannya. Untuk ASN non jabatan pimpinan tinggi itu sampai usia 58 tahun. Kecuali fungsional yang sudah level madya sudah bisa sampai usia 60 tahun. Lalu untuk yang pimpinan tinggi itu maksimal 60 tahun. Dan siapapun tidak bisa mengelak, harus harus mematuhi dan mentaatinya. Nah, demikian pula saya. Ya, sebentar lagi juga sudah mencapai usia 60 tahun. Nah, apa mau kembali ke Kudus? Dan saya berpikir bahwa saya harus meletakkan landasan-landasan, ya, dan bahkan pijakan-pijakan agar apa yang telah terpikirkan untuk kemajuan umat itu menjadi pijakan yang sustain, yang akan bisa berkelanjutan. Nah, kalau ditanya saya ke depan mau kemana, nah itu nanti akan ditentukan oleh masa yang akan terjadi waktu nantinya. Jadi saya tidak boleh hari ini mengatakan saya besok akan kemana. Nanti karena berubah itu, ya Pak ya? Ya, karena itu akan menjadi tanggung jawab saya. Ya. Inilah yang sesungguhnya kadang-kadang tidak disadari oleh para ASN. Bahwa kita selama menjabat ini sudah harus menuliskan potensi konflik kepentingan. Manakala saya menuliskan hari ini saya harus ke suatu tempat X, harus sudah saya tuangkan hari ini. Sehingga saya tidak boleh ada keterkaitan dengan konflik kepentingan. Jangan sampai nanti ada dikaitkan. Saya hari ini, mohon maaf, saya banyak membantu Nalanda, kemudian saya akan menjadi pengurus Nalanda. Itu namanya sudah ada konflik kepentingan. Betul. Sehingga selama perjalanan ini saya sudah melakukan sebuah tindakan ini. Dan saya nggak pernah mau seperti itu. Siapapun komunitas, entitas yang dalam umat Buddha, saya berikan penguatan-penguatan sehingga tidak ada saya nanti harus kemana. Kita menunggu dulu waktunya. Baik, berarti sehingga nanti pilihan ada, itu pilihan yang terbuka. Oke, ada podcast berikutnya nanti kita lihat setelah Pak Dirjen di ujung ya. Karena kalau sekarang betul ya Pak ya, memang nanti malah menimbulkan wacana-wacana gitu ya. Jadi masih disimpan dengan baik. Saya yakin di pikiran Pak Dirjen sudah ada. Ya, oke. Oke, Miss Ratna. Tidak terasa ya Pak Dirjen dan Pak Rektor. Ya. Cukup panjang ini kita perbincangannya Ya. dan tentunya menarik. Apa yang nggak pernah kita dengar di tempat lain dikupas di Nalanda Podcast hari ini. Iya, mungkin satu pertanyaan terakhir Pak dari saya. Mungkin Bapak bisa menyampaikan harapan Bapak untuk masa depan umat Buddha. Ya, ini ibaratnya. Tadi berkali saya ingatkan, saya katakan. Harapan saya itu ya ke depan umat Buddha itu punya satu komitmen untuk mencapai tujuan besarnya. Selama ini hanya ngomong tujuan besar, tapi tidak pernah merumuskan rencana aksinya seperti apa. Dan itulah yang saya berikan kepada teman-teman anak buah saya. Jangan hanya bicara, kemudian bicara konsep, bicara rekomendasi, tapi tidak pernah ada rencana aksi untuk mewujudkannya. Nah, ke depan tadi saya berharap semua entitas umat Buddha itu ke depan tidak hanya bicara tujuan besarnya, tapi harus ada rencana aksinya. Itulah kebersamaan nantinya. Wow, luar biasa. Boleh kita kasih tepuk tangan. Iya, semoga tadi pesan-pesan yang telah disampaikan oleh Pak Dirjen kita bisa dipraktikkan oleh kita sebagai umat Buddha dan tentunya juga sebagai generasi muda Buddhis ya Pak, tentunya sebagai penerus untuk berkembangnya Buddha Dhamma di Indonesia khususnya. Dan terima kasih atas sharingnya hari ini Pak Dirjen, luar biasa. Semoga kedepannya semakin sehat dan sukses juga untuk pengembangan Buddha Dhamma di Indonesia. Terima kasih juga Pak Rektor hari ini sudah membersamai acara Nalanda Podcast dan untuk pemirsa kita
Budaya. Jangan lupa saksikan kembali Nalanda Podcast di episode selanjutnya dengan narasumber yang tentunya juga luar biasa dan menginspirasi. Dan saya Rata Pudicinsia mengucapkan terima kasih. Sukihontu Namo Buddhaya. Bye. Terima kasih.